Boom, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan saksikan penjelasan dari pengamat politik Bung Kodri ya mengenai Anies Baswedan yang katanya ingin buat partai ataupun ormas ya. Tapi langsung aja lah kita saksikan videonya. Oke? Pengamat politik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Saya tadi mendengarkan teman-teman dari Kampung Bayam turut prihatin. Mudah-mudahan dari 3 paslon yang sekarang maju akan datang ke Bapak dan Ibu sekalian serta memberikan perhatian yang besar agar situasi dan kondisi yang pada hari ini tidak menggembirakan bisa diperbaiki ya. Dan saya yakin dengan porsi wawancara yang panjang yang tadi diberikan oleh Bang Karni kepada Bapak dan Ibu, pesan itu pasti sampai. Pesan itu pasti sampai ya, dan mudah-mudahan yang terjadi di Kampung Bayam tidak hanya di Kampung Bayam yang didatangi, tetapi juga tadi Kampung Akuarium maupun daerah-daerah lain yang mengalami masalah sejenis itu akan diperhatikan juga oleh ketiga paslon yang ada pada hari ini. Saya mungkin Bang Karni sesuai dengan tema saja, sesuai dengan topik saja, yaitu soal masa depan Anies Baswedan ya. Berdasarkan pidato yang beliau sampaikan kemarin, yang dalam pidato itu kuat sekali pesan dan kesan bahwa beliau akan mendirikan ormas atau partai politik. Saya pribadi sangat mendukung gagasan itu ya, karena memang gagasan apapun juga dia baru bisa berjalan jauh kalau dia punya kaki, dan kaki itu adalah organisasi. Mas Anies adalah tokoh politik ya, walaupun pada hari ini beliau tidak berpartai atau belum punya partai, tapi jelas beliau adalah tokoh politik, baik ketika beliau maju sebagai calon gubernur 2017 maupun maju sebagai calon presiden tahun 2024. Nah, keberadaan partai politik, entah nanti langsung berdiri sebagai partai politik atau berdiri sebagai ormas dulu, sebagai sebuah proses metamorfosa, sebagaimana yang pernah beliau alami, misalnya dulu pernah tergabung di Ormas Nasional Demokrat ya, kemudian Ormas Nasional Demokrat menjadi Partai Nasdem, walaupun Mas Anies tidak ikut di Partai Nasdem, tapi saya kira menjadi pengalaman yang sudah membuat Mas Anies itu punya pelajaran ya, atau sudah punya pengalaman lah bagaimana menyiapkan sebuah partai politik yang dimulai dari ormas ya. Dan memang dalam struktur pemerintahan kita, dalam struktur politik kita, peran partai politik itu sekarang sangat-sangat sentral. Kalau Mas Anies mau melakukan perubahan atau Mas Anies mau masuk ke ranah politik, ya memang jalan paling aman itu adalah dengan mendirikan partai politik. Saya kira itu salah satu pelajaran yang paling jelas polanya Bang Karni ya, dari pengalaman tokoh-tokoh politik kita dalam rentang tahun 98, 99 sampai dengan sekarang. Nahdlatul Ulama, Gus Dur ingin punya pengaruh di politik, mendirikan PKB. Pak Amin Rais ya, sebagai tokoh reformasi, boleh dibilang tokoh perubahan juga pada masa itu ya. Lokomotif reformasi, lokomotif perubahan pada waktu itu, mendirikan partai juga, Partai Amanat Nasional. Dan tahun 2004 Pak SBY mungkin mirip situasinya dengan Anies Baswedan ya, mendirikan Partai Demokrat. Apa alasan Pak SBY mendirikan Partai Demokrat? Yang saya dengar dari teman-teman Demokrat adalah karena Pak SBY waktu itu maju calon wakil presiden ternyata tidak berhasil. Dan beliau serta teman-teman membuat kesimpulan bahwa masalahnya adalah karena Pak SBY tidak punya partai politik. Karena itu dibuatlah partai politik. Dan berhasil dengan gilang gemilang, sangat berhasil. Karena partai itu baru didirikan pada tahun 2002, tahun 2004 ikut pemilu langsung dapat suara sekitar 7,5%, hampir 8%, dan Pak SBY terpilih sebagai
Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan sampai sekarang partai politik tersebut masih ada dan diteruskan oleh Ananda Agus Harimurti Yudhoyono, ya. Disingkat AHY, dari SBY ke AHY. Gitu. Kemudian Pak Prabowo, ya, ingin maju sebagai calon presiden, pernah ikut konvensi Partai Golkar. Beliau kalah di konvensi Partai Golkar. Lalu beliau mendirikan partai politik juga dengan dorongan dari teman-teman dan rekan-rekan Pak Prabowo, ya, misalnya Fadlizon, kemudian juga barangkali Ahmad Muzani, ya, dan seterusnya, mendirikan partai politik. Tidak sesukses seperti Pak SBY, pertama kali ikut pemilu, ya, hanya dapat sekitar 4,5%, hanya bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kalah. Tapi partainya terus tumbuh dari 4,5% menjadi berapa dan seterusnya berapa, ya. Untuk Kalau salah, Prabowo tidak aja salah sampai di 11%, lalu titik terakhir ini, 14%. ya, ada Gagal nggak 2 kali maju pemilu presiden, gagal dalam pengertian ya, kalah dalam di Pilpres. membuat partai. Tetapi akhirnya 2024 ini berhasil menang dan terpilih sebagai presiden. Nah, contoh-contoh seperti itu amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak. Jadi jalan yang akan ditempuh oleh Mas Anies sebetulnya bukan jalan yang baru, itu jalan yang sudah dilalui oleh para tokoh-tokoh politik dan jalan yang sangat-sangat lazim, Bang Karni, ya. Pak Amin Rais berpisah dengan Partai Amanat Nasional mendirikan Partai Umat, walaupun belum lolos PT, ya. Anies Mata, Fahri Hamzah berpisah dengan PKS, mendirikan Partai Gelora. Tapi geloranya masih gelora kecil-kecil saja, belum gelora besar, gitu ya, sehingga belum lolos juga PT. Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan Pak Amin. Pak Amin itu sudah sunset. Golden momennya beliau itu tahun 2000, tahun 99. Yang berarti 25 tahun yang lalu. Pertama kali Pak Amin Rais mendirikan partai politik di puncak popularitasnya. PAN dapat sekitar berapa? 7% kalau tidak salah, 7,1. 25 tahun kemudian sekarang beliau ikut mendirikan partai politik Umat, Partai Umat. Ya, saya lupa angkanya persis tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya. Kalau Mas Anies mendirikan partai politik katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya, ya, ada pendukung ibu bapak, kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya, sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024 dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Karena notabene ini partai terbesar tahun 2024 ini berapa? PDI Perjuangan hanya sekitar 16 atau 17% saja gitu. Jadi sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat menjanjikan kalau Mas Anies mendirikan partai politik. Itu dari segi suara. Kalau dari segi jaringan, relawan Mas Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita tahu bahwa syarat mendirikan partai politik itu salah satunya adalah jaringan, ya, khususnya kalau mau menjadi peserta pemilu. Kalau cuma jadi partai politik relatif mudah, tetapi kalau menjadi peserta pemilu itu syaratnya berat, ya, tidak mudah untuk menjadi partai peserta pemilu menggunakan aturan yang ada sekarang ini gitu. Nah, itu juga aset yang harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Karena yang namanya relawan ini mungkin hari ini masih panas, tapi mungkin tahun depannya lagi sudah dingin, sudah sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Jadi harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Ya. Nah, soal gagasan ini juga tentunya harus segera dikerucutkan. Ya, Mas Anies adalah pembicara dan penulis yang prolifik. Ya, saya kira tidak ada kesulitan sama sekali untuk membuat rumusan-rumusan
visi dan misi dan gagasan-gagasan yang diperlukan untuk menjadikan partai politik ini punya suatu gagasan yang kuat dan menonjol dibandingkan dengan partai-partai yang lain, ya. Saya bahkan sudah punya bayangan nih mengenai sekjennya. Saya melihat Bang Geis cocok sekali jadi sekjennya Partai Perubahan Indonesia, ya. Karena saya melihat sampai hari ini ya, figur yang paling loyal, paling konsisten bersama Mas Anies itu namanya Bang Geis Khalifah. Bang Geis dan saya ini kan backgroundnya sama di HMI gitu. Kami punya persamaan walaupun kami punya perbedaan. Persamaannya apa? Satu HMI. Dua, beliau penggemar musik Melayu, saya juga suka juga dengan musik Melayu. Bedanya soal pilihan capres atau calon gubernur. Gitu. Tetapi di antara semua tokoh-tokoh yang dekat dengan Mas Anies, ya, yang dari dulu konsisten betul Cocok Bang sekali Karni kalau untuk nama partainya itu punya Perubahan memperjuangkan dan punya Indonesia. imajinasi yang jauh tentang Mas Anies. Bung Kodari. Itu adalah Geis Khalifah. Itu saya saksi mata, ya. Dari zaman apa dulu namanya mailing list BlackBerry Group apa itu namanya. Itu sudah ketika orang belum menyebut nama Mas Anies, Bang Geis ini sudah, ya. Ketika orang yang dianggap dekat dengan Bang Anies hari ini udah nggak kelihatan, namanya Sudirman Said. Itu udah nggak lihat lagi Sudirman Said. Tapi betul ya? Kalau enggak Bang Sudirman ada di sini Sudirman. Ini Bang Geis masih ada sampai sekarang. Jadi karena ini perjuangan panjang dan sedikit banyak akan melelahkan, maka diperlukan pendamping yang betul-betul sudah teruji, tangguh dan loyal. Dan itu saya tidak melihat ada orang lain yang sedekat Bang Geis dengan Anies Baswedan gitu. Kalau Dewan Pakar juga saya udah menemukan calonnya Bang Geis. Ya, namanya Ahmad Nur Hidayat. Iya ini beliau tadi. Ya beliau kan loyalis perubahan dan konsisten juga menulis tema-tema perubahan, ya. Beliau ini juga latar belakangnya ekonomi, Bu, ya. Jadi saya kira sangat tepat untuk menjadi ketua Dewan Pakar dari Partai Perubahan Indonesia. Nah, kalau melihat itu semua sebetulnya tidak ada lagi yang tidak tersedia buat Mas Anies. Kalau mau mendirikan partai politik. Jadi saya sejalan dengan Pak Nur ya, dengan Mas Nur, dengan Dek Nur ini. Saya sepakat bahwa sebetulnya pada hari ini kalau ada partai politik baru yang paling potensial untuk segera berdiri, yang paling potensial untuk mendapatkan suara yang signifikan, ya, itu adalah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan. Ya. Modal suaranya sudah ada. Gak main-main loh, 25% dari total pemilih. Ya. Kemudian relawannya juga jaringannya sudah ada di seluruh Indonesia. Tinggal dikontak saja. Ya. Calon pengurusnya sudah ada juga. Gitu. Jadi saya nggak melihat alasan bahwa partai ini tidak bisa berdiri. Gitu ya. Segera saja berdiri, ya, berkompetisi dalam politik Indonesia, menjadi bagian dari proses politik Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang bagus bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya kira itu Bang Karni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah kita dengarkan bersama penjelasan dari Bung Kodri. Membuat partai itu tidak gampang, apalagi dari nol ya. Seperti halnya Anies Baswedan yang non partai ingin mendirikan partai. Ya mudah-mudahan bisa terwujud, bisa lancar untuk mendirikan partai. Tapi memang bagusnya mendirikan partai sendiri ya untuk Anies Baswedan ini ya. Karena ya kalau menurut beliau kan partai-partai saat ini banyak partai itu tersandra oleh kekuasaan. Ya baiknya buat partai sendiri. Walaupun itu tidak mudah. Ya kita doakan jalan terbaik untuk Anies Baswedan dan pendukung-pendukung setianya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Boom.